APWI itu Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia. Nah mungkin Pak Ketua nih, Ketua DPD APWI bisa menjelaskan nih APWI itu apa dan seperti apa sejarah perkembangan organisasi profesi Widya Iswara nih, Pak. Baik, terima kasih Kak Eni. Kami senang sekali nih dengan Pak Dewan Pembina ini. Bisa dijemput ke kedai Kak Eni. Sehingga dengan pertemuan kita pagi ini, obrolan kita mudah-mudahan bisa didengar oleh semua masyarakat oleh pendengar RRI Pro 4 ini. Jadi sebetulnya Asosiasi Profesi Indonesia atau disingkat dengan APWI. Jadi APWI itu singkatan daripada Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia. Sebelumnya itu bernama IWI. Apa IWI, Pak? Ikatan Widya Iswara Indonesia. Yang merupakan satu-satunya wadah bagi organisasi Widya Iswara, profesi Widya Iswara Indonesia. Jadi tidak ada wadah lain lagi bagi Widya Iswara. Hanya satu ya. Yang telah menjalani kiprahnya sejak tahun 2000 dan melalui kongres waktu itu pertama di Yogyakarta. Kemudian telah pula melakukan pengabdiannya dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, yaitu membangun sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi berjalan berdasarkan Pancasila 1645. Sehingga kalau tadi ada pelatihan dari kita tadi itu, antara lain salah satunya kami dari Widya Iswara sebagai narasumbernya. Nah, kemudian sejalan dengan itu bahwa karena paradigma pembangunan ini yang semakin berkembang pesat dan menuntut aparat sipil negara yang peka ya dengan pola pikir dan kerangka pikir dalam melakukan suatu proses pembangunan yang terus berubah, yang sangat dinamis sekali, sehingga desa Indonesia sadar masa perlu untuk bersatu dalam satu wadah organisasi profesi yang mandiri dan independen untuk ikut serta dalam pembangunan bangsa negara melalui organisasi APWI ini. Jadi Asosiasi Profesi Indonesia ini yang berlandaskan Pancasila dan 1945. Nah, boleh secara ini menjalankan? Boleh. Adapun dasar pembentukan APWI ini adalah melalui suatu keputusan Lembaga Masih Negara Republik Indonesia nomor 873 HKM 02.202 tanggal 18 Desember 2020. Nah, kemudian untuk menindaklanjuti itu kami dari Provinsi Riau, para WI ini bersatu juga membentuk Asosiasi Profesi Indonesia yang berada di Provinsi Riau, di mana kami waktu itu dilantik oleh Ketua DPP Provinsi Pusat, yaitu pada 4 Februari 2021. Yang juga dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur pada itu di gedung daerah. Jadi masih baru lah nih Pak ya. Itu tadi. Jadi kami sangat bangga sekali dengan Pak Kepala Badan BPSDM ini. Kak ini jemput ini. Sehingga yang selama ini mungkin masyarakat kita bertanya-tanya, apa ini APWI? Harapan kita dengan obrolan kita pagi ini dapat sedikitlah pencerahan bagi masyarakat kita. Nah, itu tadi. Jadi untuk menjawab tantangan itulah kami dari DPD APWI untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten. Yang tujuan tersebut tidak akan tercapai apabila didukung oleh upaya-upaya untuk yang konkret, sistematis dan berkelanjutan. Itu kayak ini sebagai singkatnya. Itu APWI itu Mas Bejo dan sejarah terbentuk. Jadi baru sekitar lebih kurang 2 tahun. 2 tahun, iya. Jadi kedudukannya sendiri di Indonesia seperti apa nih, Pak Suryan? Jadi kita ada 2 jenjang. Sebetulnya kalau sesungguhnya WI itu berada hanya 2 jenjang, yang satu di provinsi, satu di pusat. Nah, di kabupaten memang ada beberapa kabupaten kota, sehingga di provinsi, di pusat itu DPP, Dewan Pimpinan Pusat APWI itu berdudukan Jakarta. Kemudian DPD APWI, Dewan Pimpinan Daerah APWI Provinsi. Jadi seluruh provinsi di Indonesia ini sudah terbentuk di setiap provinsi ya, di setiap provinsi ya. Jadi apa tugasnya itu untuk meningkatkan
kompetensi. Kompetensi ya, pada ASN dan lain-lain juga gitu. Iya. Kemudian ini Pak Sriza. Ya, siap. Iya. Jadi kebijakan yang ada dalam menunjang profesionalisme dari Widya Iswara ini seperti apa, Pak? Jadi gini aja. Jadi WI ini punya dua posisi di BPSDM. Yang pertama, beliau itu adalah subjek dalam pengembangan sumber daya manusia. Artinya lah di BPSDM ini Widya Iswara itu orang yang menyampaikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kepada peserta pelatihan. Peserta pelatihan, betul. Jadi itu adalah para pegawai negeri sipil atau ASN seluruh Riau ini. Jadi beliau ini adalah pengampu loh, gurunya, pegawai negeri sipil. Itu dia sebagai subjek. Ini kita berdayakan para WI kita sebagai pengajar. Yang kedua, agar dia menjadi subjek yang bagus, tentu beliau jadi objek juga. Artinya para WI ini kita sekolahkan juga. Dia sekolah. Jadi artinya kompetensinya harus tingkatkan. Jadi guru juga punya kompetensi. Kalau tidak nanti seperti apa dia untuk melatih ASN-nya ya? Iya. Jadi ini jadi dua hal yang timbal balik. Guru punya guru lagi. Ya? Guru punya guru lagi. Nah, ini yang kita lakukan di BPSDM. Jadi beliau-beliau ini artinya adalah di satu sisi sebagai subjek, satu sisi juga sebagai objek dari kita pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Riau. Iya, apalagi sekarang kan zaman digitalisasi. Nanti kalau kata orang tuh bisa gaptek pula nanti kan, Pak? Iya. Ini tantangan yang dia bilang. Jadi salah satu sisinya kan kita bisa coba lihat dari aspek digitalisasi. Kan kalau seorang WI-nya tidak mempunyai kemampuan digitalisasi, anak milenial sekarang maju-maju. Iya. Nah, ini sebagai contoh sederhana. Kan kalah pula kita dengan anak muda kan. Akhirnya kita bisa WI-nya nantinya ditipu muslihat oleh mereka nantinya. Apalagi sekarang contohnya kita lagi Zoom loh. Ini pengalaman terjadi hari ini. Kita lihat dia hadir di Zoom itu. Rupanya dia hadir itu di foto screen-nya, foto dia duduk. Dia tetap duduk tapi matanya tetap tidak bergerak. Nah, ini contohnya. Jadi WI kita sudah pintar sekarang ini, Pak. Nah, ini contohnya. Jadi sistemnya ini bagus. Jadi kita juga harus bantu kemampuannya. Jadi para WI kita punya kemampuan digitalisasi juga lebih baik ke depan. Harus lebih baik kan daripada peserta. Jadi ketahuan nanti. Ketahuan dia hadir benaran atau karena screen aja. Ini contohnya Pak tadi. Jadi WI kita nggak ngerti Pak sekarang ini Pak. Iya, jadi peran BPSDM seperti itu Pak ya. Jadi memberikan juga pembinaan kepada Widya Iswara ini. Jadi kalau lihat dari peran BPSDM itu pada intinya adalah kita akan berupaya meningkatkan kompetensi ASN pada 3 aspek. Apa saja itu Pak? Yang pertama itu kita kompetensi bidang teknis. Yang kedua di bidang manajerial. Yang ketiga di bidang sosial kultur. Sosial kultur sangat penting bagi kita hari ini, di mana kita kan bagaimana dengan sosial kultur dapat meningkatkan yang namanya persatuan dan kesatuan bangsa ini. Wawasan kebangsaan yang kita harapkan. Wawasan kebangsaan. Jadi kalau kita mengabdi di Riau ini, tentunya kita mengabdi dalam rangka meningkatkan kebangsaan di Indonesia di depan ini. Jadi 3 aspek ini perlu dilakukan oleh kita untuk kita meningkatkan kompetensi aparatur. Kita mengetahui ada 3 fungsi ASN sebenarnya. Yang pertama itu kan melaksanakan kebijakan publik. Yang kedua, melaksanakan pelayanan publik. Yang ketiga, perekat pemersatu bangsa. 3 ini fungsi ASN yang melekat. Kalau 3 ini jalan dengan baik, maju Indonesia ini. Iya. Jadi memang harus 3 aspek ini harus terpenuhi semua ya Pak ya. Akan maju. Jadi tidak ada lah mungkin permasalahan-permasalahan lain yang timbul begitu ya Pak ya. Iya. Ini yang kita harapkan ke depan itu. Jadi ke depan ini di samping pengetahuan teknisnya meningkat, pengetahuan manajerial meningkat, tidak kalah pentingnya sosial kultur kita, budaya kita hari ini, perilaku kita dan mindset kita hari ini kita rubah. Bagaimana tadi kan kalau disampaikan tadi ada yang malas pergi kantor, absensinya pakai digital, nggak mau digital. Hari ini kan itu contoh sederhana saja. Macam mana absen kerja aja belum katanya kan? Iya, jadi
membudayakan perilaku dari ASN dan juga masyarakat lah sebetulnya juga kan. Ini Mbak ini ngobrolnya panjang kali, nggak ditawari makan dulu. Iya. Udah sejak kopi dah. Iya, nanti kesel bapaknya. Iya, Pak Surya dan Pak Azrizal kan singgah ke kedai nak sarapan. Iya, kok ditanya. Iya lah, Bang Ucup nak pesan apa nih Pak? Kopi. Kita kopi satu. Oh iya, Pak Surya. Selera baru. Gula Gula aren. Boleh. Ada kemarin gula aren dibawa dari Rogo. Kalau Mas Pejo dia kopi pahit, Pak. Saya tanya, kenapa Mas Pejo suka kopi pahit? Karena Pejo sudah manis. Karena sudah sering minum gula aren dari Rogo kemarin. Iya, kalau macam itu saya buatkan dulu, Pak ya. Iya. Nih Pak, sedap kopinya Pak ya. Luar biasa. Ya Pak. Iya, enak sekali. Pak, Mas Pejo ini kopi dari desa Kaiti Pak. Iya. Tahu ya? Pernah ke sana ya? Sudah pernah kita Sudah lihat. pernah ke Jadi sana. ini kopi pakai gula Kaiti nih. Gula arennya. Gula arennya. Dari kampung Mas Pejo tuh ya. Iya, kalau gula arennya di sana yang banyak. Nah iyalah. Jadi kalau sudah ngopi, bagi Mas Pejo kalau kerja tuh sudah ngopi katanya tambah semangat. Tambah semangat. Iya. Jadi kalau tamu kayak ini ada yang mau nanya, ini silakan juga ya Mbak. Iya. Tapi sebelum itu kita masih ada yang nak kita tanya. Oh, kita dulu. Iya. Jadi tadi kan kalau peran BPSDM ini kan sudah jelas tadi Mas Pejo ya. Kita nak tahu juga nih tugas-tugas dari dan fungsi dari Widya Suara sendiri nih Pak Surya. Iya, tadi kan Pak Kaban juga sudah menjelaskan tadi. Jadi kami ini sebagai guru gitu ya. Pada Widya Suara ini karena ini formal ya, kami tetap berdasarkan Menpan RI. RI itu tahun nomor 22 tahun 2014 itu. Bahwa tugas dan fungsi Widya Suara itu adalah pendidikan, pengajaran, pelatihan. Tadi Pak Kapan juga sampaikan juga tadi. Kemudian mengevaluasi dan pengembangan. Ya. Kemudian juga berdasarkan Permenpan RB nomor 42 tahun 2001 tentang jabatan fungsional ini, bahwa di suara dijelaskan lebih dalam lagi itu bahwa fungsi kami ini melakukan perencanaan pelatihan juga. Di mana pelatihan, kemudian pengembangan pelatihan dan penjaminan mutu pelatihan. Jadi memang cukup berat kami ini tugas ke depan, apalagi dengan suasana perubahan yang luar biasa hari ini. Tadi Pak Kaban telah menjelaskan bahwa pelanggan ini semakin hari semakin ingin sesuatu yang lebih baik, ya, yang sesuai dengan selera mereka. Nah itu jadi kekinian. Ya, kekinian itu. Iya. Jadi merencanakan pelatihan itu kalau dalam setahun itu Pak ada berapa kali pelatihan yang diberikan untuk ASN gitu? Tadi kan dikatakan Pak Kabanyo bahwa kami ini kan dua ini, kami melatih dan dilatih. Iya. Jadi kami sebelum kami melatih, kami dilatih dulu. Nah, adapun lembaga-lembaga kami yang melatih itu antara lain LAN ya, lembaga negara dan BPSDM dan lembaga-lembaga lain yang sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Setelah itu baru kami melatih kepada. Iya, jadi ada program kerjanya seperti itu kan. Jadi apa program kerja dari DPD APWI ini Pak Surya? Sesuai dengan hasil musyawarah kami yang kami lakukan pada tahun 2021 yang lalu, ada 4 besar ini yang uang kami untuk 5 tahun ke depan itu. Pertama yaitu peningkatan kompetensi dan standarisasi Widya Suara sesuai dengan kebutuhan bangsa pasar pada hari ini. Kemudian kedua, meningkatkan branding Widya Suara dan organisasi APWI sendiri. Dan ketiga, penetapan regulasi dan advokasi tentang kediklatan. Kemudian yang berikutnya, kami bersinergi dengan lembaga-lembaga diklat yang ada untuk penguatan kelembagaan itu, baik kepada BPSDM sendiri, kemudian lembaga-lembaga yang ada di Riau ini. Nah, sebagai tambahan untuk dari kami, bahwa itu tidak hanya di BPSDM, kakak ini. Di Riau ini ada 61 WI. Widya Suara ini yang tersebar di berbagai lembaga, ada di pertanian, ada di kesehatan. Oh, jadi ada masing-masing gitu ya? Ada di KKBN, ya, ada di keuangan juga ada keuangan. Di pendidikan juga. Pendidikan juga ada. Kemudian di kehutanan juga ada. Jadi kami jumlah 61 orang di bawah naungan DPD APWI Provinsi Riau itu. Iya, seperti itu. Iya. Jadi kalau dari BPSDM sendiri nih Pak Azrizal,
program-programnya untuk meningkatkan kompetensi dari ASN ini. Ada juga nih didengar ASN Merdeka Belajar katanya. Itu apa? Kita di sana sebenarnya dari 3 kompetensi tadi akan melahirkan 3 jenis pelatihan sebenarnya. Ada 3 jenis pelatihan. Ada pelatihan yang sifatnya teknis. Ada manajerial, ada sosial kultur. Coba contoh hari ini untuk pelatihan manajerial saja, tahun ini BPSDM itu melaksanakan kurang lebih 16 angkatan untuk latihan dasar calon pegawai negeri sipil. Kalau dulu apa? Prajabatan. Nama prajabatan. Sekarang udah ada 16 angkatan kita ini. Banyak. Nah, hari ini malah berlangsung di Rohil itu ada 4 angkatan. Di kita di Pemprov hari ini masih jalan di 2, di Meranti ada 4. Hanya akan menyusul lagi nantinya di Siak juga ada 3. Kemudian di Bengia juga ada 3 angkatan. Ini lagi padat-padatnya kerja periwinya. Nah, itu baru di aspek CPNS-nya. Iya, teknis ya. Itu di manajerial. Manajerial. CPNS. Kemudian manajerial juga ada namanya pelatihan kepemimpinan pengawas. Itu PIM, diklat PIM namanya. Nah, itu PIM itu eselon 4-nya. Ini juga kita kita udah baru selesai kemarin di Pemprov Riau sebanyak 2 angkatan. Juga akan berlangsung hari ini PKA. Tidak hanya di Riau kita juga membantu provinsi muda kita, Kepri. Jadi kita membantu melaksanakan pelatihan PKA kemarin di Bintan. Kita ada di Rohil, kemudian ada di Pekanbaru. Itu PKA-nya. Di bidang teknis ini banyak yang kita lakukan salah satunya termasuklah kita kemarin untuk bagaimana meningkatkan kompetensi WI kita ini, untuk WI ini bisa lagi memberdayakan guru-guru kita. Jadi guru-guru kita kan banyak bermasalah di bidang karya tulis ilmiah. Nah, sekarang bagaimana kita siap ke depan, guru itu harus mampu membuat karya tulis ilmiah, bisa naik pangkatnya benar gitu. Kan BI kita nih kita sekolahkan untuk belajar KTI kemarin. Itu 1 minggu belajar di Bandung beliau ini. Kita kirim ini contoh teknis loh Pak. Nah, demikian juga belum lagi fungsionalnya perencana kita, belum asiparisnya. Itu setiap tahun kita laksanakan. Jadi ini di bidang sosial kultur ini hari ini berlangsung hari ini kita nih. Kita membuat namanya webinar berakhlak. Webinar berakhlak. Berakhlak itu singkatan sebenarnya. Singkatan. Iya. Berakhlak itu maknanya berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompetensi, loyal, adaptif dan kolaboratif. Luar biasa sekali ya. Jadi berakhlak banyak di situ. Ada singkatannya. Para WI kita kemarin sekolah khusus itu ini. Nah, sekarang kita bikin ini webinar kita sekarang ini berlangsung 8 seri. Jadi dari seri 1 sampai seri 8 kita masuk sudah seri ke-7 hari ini. Pesertanya ini satu kali webinar itu bisa mencapai 3.000. Banyak sekali ya Pak. 3.000. Itu untuk Provinsi Riau. Awalnya Provinsi Riau. Hari ini karena teman-teman ini playernya ini berkembang ke Indonesia. Jadi mengikuti ya. Indonesia yang ikut jadinya. Ini yang kita coba luar lakukan. Luar biasa sekali nih. Supaya kita berakhlak ini maknanya tinggi loh. Maknanya jadi tinggi. Kalau kita betul-betul berakhlak ini, berorientasi pelayanan kan maknanya tinggi tuh. Kita harus memberikan pelayanan yang baik gitu. Terbaik kepada masyarakat kita. Masyarakat. Nah, ini yang ke depan yang kita lakukan. Jadi ada itu jenis-jenisnya pelatihan yang kita lakukan untuk kita bisa maju ke depan aparatur ini. Jadi memang seperti Pak Sreza sampaikan tadi, KTI, guru-guru pernah juga untuk naik pangkat, membuat karya ilmiah gitu kan, karena tidak bisa minta buatkan sama orang gitu Pak. Itu yang bahayanya. Ini yang kita coba hindari sehingga nantinya tidak lagi terjadi plagiat terhadap karya tulis. Ini yang kita coba berdayakan guru-guru kita kan kita mampukan ke depan untuk bikin karya tulis ini. Tapi bisa juga mungkin diadakan lomba KTI gitu Pak ya. Wah, itu bagus sekali Pak Ke depan ini mungkin kita pikirkan di setelah ini. Lomba KTI kan. Jadi kita boleh juga terima nih pelanggan-pelanggan kedai ini nih Pak ya. Di 0811 7600 959 0811 76 00 959 atau di 0761236006 atau boleh juga komen nih Mas PJ nya di live Facebook RRI Pro 4 Pekanbaru.
Sila, mungkin ada yang mau bertanya kepada narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Andes Haji Azrizal MPD, beliau Dewan Pembina APWI Riau, juga Kepala BPSDM Provinsi Riau, dan Bapak Dr. Andes Haji Surya Arfan MSI, Ketua DPD APWI Riau. Mungkin tamu mungkin pendengar yang nonton kita atau yang dengar kayak ini kan kok baru ada Widya Suara, atau ada juga yang Widya Suara sendiri belum tahu apa itu gitu ya. Iya, boleh bertanya mungkin kan. Mungkin Mamat juga hobi menjala. Menjalanya di pagi hari. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di tamu KNI. Iya, ini ada yang like baru nih Mas Bejo, ada Putra Bolong, Mawar Lubnaza, Harun Ar-Rasyid, Rias Ahmad Khan katanya. Harun Ar-Rasyid itu dari mana? Dari Kulim ya? Dari Kulim, iya. Jadi mungkin ini ya, para pelanggan-pelanggan kedai ini masih malu nih, nak bertanya apa yang mau ditanya. Mungkin ASN sendiri yang tengah mendengarkan juga boleh bertanya nih Pak ya. Apalagi yang ASN muda itu ya. Iya. Jadi boleh bertanya untuk meningkatkan kompetensi di era digitalisasi ini seperti apa gitu. Mungkin jadi gini, di era globalisasi atau di era revolusi 4.0 ini, kita tak menyangka hari ini loh, COVID-19 ini mendorong kita untuk menerapkan ini. Hari ini akhirnya akan keluar aturan kita hari ini, bahwasanya pelatihan dilakukan melalui 2 pola. Iya. Pola pertama klasikal, di kelas gitu. Di kelas, ya. Sekarang berkembang yang non klasikal ini. Iya. Contohnya kita bikin webinar. Betul. Contohnya ada Zoom sekarang ini. Bahkan hari ini kita bisa hybrid loh. Sebenarnya kayak kita lakukan kita hari ini sebenarnya hybrid ini. Iya. Dimana bisa diikuti oleh orang luar, malam kita di kelas hari ini dibanyak. Iya. Nah, ini pola-pola yang kita bisa kembangkan dengan teknologi yang dulunya sebelum COVID tidak terpikirkan. Sekarang akhirnya jalan. Iya. Malah dulu di sekolah-sekolah itu sebelum COVID anak-anak tidak boleh memegang handphone ya Pak ya. Kalau sekarang malah dianjurkan nanti daring gitu kan. Dikasih pulsa malah. Dikasih pulsa lagi. Ini satu pergeseran dunia hari ini di bidang pendidikan ini sangat bergeser 180 derajat untuk memudahkan si belajar. Cuma ketantangan bagi kita hari ini ada kayaknya. Apa itu Pak? Tantangan kita hari ini bagaimana menjadi kebutuhan belajar itu. Ini. Jadi yang saya bilang tadi, bagaimana pegawai itu pengembangan kompetisi di kebutuhan. Iya, menjadi budaya. Jadi budaya. Jadi kalau tidak menjadi budaya dia ini, bagaimana dia bisa berkompetisi kita? Iya. Nah, kita kan berangan-angan ini. Wah, pemerintah Indonesia nih bisa menjadi birokrasi berkelas dunia kita. Berkelas dunia. Mudah-mudahan ya. Pegawainya tentu ASN-nya punya kompetensi. Punya mampu berkompetisi dia. Mampu berkompetisi dengan yang lain. Iya, ini tantangan bagi kita hari ini sebenarnya. Iya. Nyambung. Mungkin ini sambung ya. Iya. Sampaikan Pak Kapan tuh. Jadi terkait juga dengan subtema kita dalam rangka hari ulang tahun APWI ini, yang kedua, kemudian hari Widya Suara Nasional yang ke-22. Jadi subtema adalah digitalisasi pengembangan kompetensi untuk mewujudkan ASN merdeka belajar. Sama tadi itu. Jadi pemahaman mereka belajar ini tidak hanya di Widya Suara, tapi juga kepada ASN, guru-guru juga, pada siswa kita kan, pada sekolah-sekolah sekarang perguruan tinggi juga begitu. Artinya dengan kita menerapkan digitalisasi ini, kita bisa belajar kapan saja, di mana saja, kapan saja, tidak ada tempat. Tidak perlu tempat lagi. Kita bisa bawa HP kemana-mana, bisa laptop dan sebagainya itu. Jadi lebih banyak peluang kita untuk bisa belajar. Nah, untuk itu kan tentu perlu dibudayakan. Dari Pak Kapan yang sampaikan bahwa itu bukan kebutuhan, menjadi kebutuhan kita. Jadi belajar itu berupa kebutuhan, bukan hanya dipaksa disuruh baru mau belajar. Nah, hari ini makanya ke depan kita berharap tidak hanya kepada ASN tapi juga pada siswa, ya guru-guru mungkin perlu menyampaikan ini kepada siswa agar mereka mempunyai kesadaran untuk belajar. Pada orang tua juga. Itu dia. Kan anak-anak ini kan macam mana nih Pak, Ayah katanya kan. Ayah tak pandai dong katanya kan. Itu terjadi waktu Covid kemarin nih. Waktu Covid. Jadi orang tua pun akhirnya menjadi belajar kembali seperti itu ya Pak ya.
iya. Tapi ada yang negatifnya kita. Kalau yang milenial ini, yang negatif ini yang kita pusing aja. Ya. Jadi positifnya bagus, tapi kurang. Tapi yang negatifnya cepat itu. Yang nonton yang lainnya dan sebagainya, TikTok itu laju loh milenial kita. Nah, ini bagaimana kita menyimbangi itu loh. Jadi juga pegawai sama ini. Sebenarnya pegawai bagaimana pegawai itu timbul rasa kebutuhan untuk belajar tinggi. Jadi budaya belajar dia ke depan ini. Nah, sama saja kalau kita lihat ini bagaimana kita mengembangkan budaya wisata, kebudayaan kita juga sama hari ini loh. Kan sama kita bagaimana kita bisa tumbuhkan kita cinta dengan kebudayaan Melayu Riau ini loh. Kita punya objek wisata, kita dorong ke sana. Jadi tantangan juga kami bagi BPSDM juga APWI, bagaimana kita bisa juga membangun budaya cinta dengan budaya Riau sendiri ke depan. Iya, betul. Jangan cinta dengan yang lain gitu. Kita boleh mengikuti atau melihat budaya-budaya lain yang bagusnya mungkin bisa kita contoh, tapi jangan lupa dengan budaya kita sendiri ya Pak ya. Iya. Iya. Nah, ini coba kau tanya sekarang. Ditanya anak sekarang pernah makan simpolet enggak? Apa simpolet tuh? Apa simpolet tuh kan? Nah, ini contoh sederhana saja. Ini warung kayak ini ada simpolet kan? Ada simpolet. Mas Bejo ada nyimpan gitu. Iya. Kalau di kedai kayak ini sempolet, roti canai, laksa ada. Jadi kami pun di kedai ini apa namanya juga ikut melestarikan budaya dengan kuliner tradisional. Makanya Pak Ijo itu Pak kalau ngopi itu termasuk jarang pakai gula itu karena kawannya itu bolu kemojo. Itu kan bolu kemojonya udah manis. Jadi pakai kopi pahit enaknya. Kalau manisnya ganda nggak enak lagi dia. Iya. Jadi seperti Pak Sreza sampaikan tadi ya, guru-gurunya juga ini harus meningkatkan kompetensinya. Iya, program-program yang sudah dilakukan apa nih Pak? Baik, walaupun usaha kami baru 2 tahun ya. 2 tahun. Jadi sudah 2 tahun itu Riau atau secara nasional, Pak? Nasional juga. Nasional memang baru 2 tahun. Ulang tahun yang kedua. Tapi kalau WI sudah tahun 12 tahun yang lalu. Kalau WI suaranya sudah lama. Oh, jadi diganti nama itu baru 2 tahun ya. Jadi ada transformasinya, ada perubahan fungsi kami ke depan sesuai dengan kebutuhan pasar kita. Iya. Nah, jadi yang telah kami lakukan jangka pendek, baik yang sudah memanfaatkan ini itu melakukan kan ada workshop penyamaan persepsi para wadih suara terhadap perubahan kebijakan pelatihan, kemudian kurikulumnya, materi pelatihannya oleh LAN sendiri, Lembaga Sinar Negara Republik Indonesia. Diperbarui lagi itu Pak ya. Ya. Kemudian ada TOT ya bagi WI yang tentang kami akan melakukan ini dengan Kemendes ya tentang pemerintahan desa. Kami juga akan mencoba nanti membantu pemerintahan desa, membimbing mereka dalam rangka untuk bagaimana menjalankan baik itu ada BUMDes ya, ada BUMDes, ada pemerintahan desanya. Bagaimana potensi desa yang ada itu bisa mereka kembangkan menjadikan pendapatan desa mereka sendiri. Itu antara lain yang kami lakukan. Kemudian melakukan pelatihan bagi guru tadi Pak Kamal sampaikan tentang KTI dan yang difasilitasi oleh BPSDM sendiri ini. Jadi kami tidak punya dana, punya dana itu BPSDM. Jadi kami bagi wadih suara hanya sebagai narasumbernya, nanti BPSDM akan dananya itu. Nah, itu jangka pendeknya. Ke menengah kami akan mengembangkan pelatihan bagi aparat desa tadi itu. Kemudian sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan fungsi dari ASN sendiri. Itu untuk jangka pendek ya. Jangka menengah. Nah, kemudian untuk jangka panjang, kami akan merancang kegiatan yang dapat menyesuaikan dan menghadapi berbagai tantangan, perubahan dan isu yang ada seperti adaptasi kebiasaan baru, digitalisasi pembelajaran pada kurikulum Merdeka tadi itu. Jadi kita akan mencoba bagaimana sesungguhnya kurikulum Merdeka itu untuk mereka bisa menyesuaikan diri untuk pembelajarannya. Sehingga kami selaku Profesi Wadih Suara harus mampu melakukan pelatihan di era revolusi industri 4.0 ini dan di era milenial dalam menuju Indonesia emas tahun 2045 itu harapan Indonesia kita. Iya, jadi sesuai dengan tema Hari Kemerdekaan gitu ya. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ya. Iya. Itu Kak Edi. Iya. Jadi kompetensi seperti apa nih Pak? Kalau tadi mungkin salah satunya bisa juga diadakan KTI tadi gitu Pak ya, untuk misalnya guru-guru bisa menulis karya ilmiah dengan baik. Jadi tidak lagi minta buatkan dengan yang lain macam itu ya.
Sebenarnya banyak kompetensi yang kita kembangkan hari ini sesuai kebutuhan aparatur. Contohnya hari ini loh, kita melihat bahwasanya aparatur kita tuh lemah bagaimana merumuskan kebijakan. Jadi di sini kita butuh namanya pelatihan analisis kebijakan. Nah, ini kita dorong bagaimana kebijakan yang diambil itu tidak berulang-ulang. Ini kan udah kita lihat bahwasanya baru kemarin kebijakan A kok jadi B hari ini. Karena prosesnya tidak melalui tahapan yang kita harapkan. Ini contoh sederhana saja. Yang juga kita butuh hari inovasi, Pak. Jadi sekarang ini kan dituntut ASN itu punya inovasi-inovasi untuk memudahkan pelanggannya, masyarakatnya. Nah, ini kemarin kita sama Pak Arpan ini di Rohil. Kita membimbing inovasi ini. Ini salah satu inovasi cukup bagus dan namanya Sibata. Sibata apa? Sibata singkatan dari Sapa Ibu Hamil dan Balita. Jadi ini targetnya ini inovasi bagus sekali dibuat oleh seorang kepala puskesmas ini. Ini bimbingan Pak Arpan ini. Angka supaya apa? Stunting yang menurunkan stunting. Menurunkan angka stunting loh. Jadi dia punya program menyapa ke desa-desa dengan program ini. Nah, ini kan contohnya kita mendorong inovasi-inovasi agar aparatur punya. Itu baru satu, contohnya Sibata. Belum lagi untuk nikah pelayanan. Saya masih ingat di bimbingan Pak Arpan juga silet. Ya, silet. Silet apa pula tuh, Pak? Apa Pak? Sistem apa? Laboratorium. Pelayanan laboratorium. Sistem laboratorium terpadu, Mbak. Sistem laboratorium elektronik terpadu di rumah sakit daerah. Jadi tidak repot lagi, Pak. Jadi kalau kita dulunya pasien datang pergi ke lab bawa berkas, ambil lab, bawa ini enggak. Kalau dari silet itu dia datang ke sana udah ada pengantar dari dokternya. Nanti hasilnya nanti dikirim lagi ke dokternya. Si pasien tinggal datang sesuai dengan waktunya. Jadi mempermudah ya, mempermudah. Ini contohnya. Berkasnya mungkin cukup melalui handphone aja gitu ya. Iya. Nggak perlu. Nah, ini contohnya. Ini kan saya bilang tadi, inovasi inilah yang kita harus kembangkan. Hari ini kompetensi inovasi yang kita butuhkan untuk ini. Jadi para widya suara kita juga mendorong inovasi-inovasi beliau sebagai subjek tadi. Nah, ini kan kalau seandainya kita mampu mendorong inovasi ini kita bisa maju Indonesia ini. Jadi tadi bilang tadi kita pengen jadi birokrasi yang berkelas dunia. Ini yang kita harapkan hari ini ya. Jadi di samping yang kita sangat penting tadi saya bilang tadi ya, sosial kultur inilah yang kita robah. Mindset aparatur ini yang kita robah. Mungkin yang utama sekali itu dulu, Pak ya. Terus ini ada yang nanya ini di Facebook ini, bagaimana menyeimbangkan peningkatan kompetensi dan melaksanakan tugas pokok atau rutin. Atau mungkin ini maksudnya misalnya guru, dia kan tugas rutinnya selaku ASN guru atau dosen. Sementara di sisi lain dia juga harus ngajar ya. Termasuk yang seperti yang Mbak ini tadi, mungkin ada laporan rutin ini itu yang sebagai teman yang harus dikerjakan. Mungkin Mumut akhirnya yaitu jalan satu-satunya mungkin bantu sama orang lain. Jadi bagaimana? Kadang bukan dia tidak mampu tapi tidak sempat gitu ya. Itu. Sebenarnya gini, dalam Undang-Undang Nomor 5 2014 dan PP-nya diatur jelas loh, Mbak. Setiap aparatur itu minimal 1 tahun memperoleh 20 jam pelajaran pengembangan kompetensi. Jadi ada waktunya, itu minimal loh. Minimal ya. Hari ini kalau ditanya ke saya kepala PPSDM juga sedih saya. Kita indeks kita hari ini baru mencapai 6,08%. Yang dimanfaatkan dari jadi kalau bahasanya hari ini dari 14.000 pegawai Pemprov ini yang mencapai di atas 20% itu baru 900 loh. Kurang lebih hanya kurang lebih 6,08%. Itu pun yang kita akan dorong ke depan ini. Nah, ini dengan pola hari ini, dengan bagaimana bikin pelatihan-pelatihan yang murah tapi tepat sasaran, tapi ruang lingkupnya besar. Banyak bisa ngikuti ya. Contohnya kemarin kita kerjasama dengan Kementerian Kominfo. Kita bikin namanya pelatihan literasi digital. Itu jumlahnya pecah rekor kita 4.080 orang ikut serial ya. Nah, ini kan kita dorong demikian. Nah, jadi ini yang kita coba hari ini membuat program-program yang tadi guru tadi loh. Ini contohnya kami coba yang tadi menapi guru tadi yang dibilang oleh Pak Arpan. Kita lagi menyusun program hari ini pelatihan KTI ini. Polanya blended learning. Ada klasikalnya, ada non klasikalnya, ada mandirinya. Dia belajar mandiri dulu, nanti non klasikalnya dengan Zoom,
nanti ada hari terakhirnya kita ketemu Baru langsung. pertemuan. Nah, ini kan bisa waktu diatur belajarnya. Ini yang tadi yang saya bilang tadi salah satu konsep belajar merdeka tadi. Iya, seperti itu. Jadi Pak, ya. disesuaikan dengan waktunya. Dengan para gurunya ada kapan? Itu merdeka dia. Iya, Nah, iya, ini. iya, seperti Jadi dia punya HP, jangan-jangan HP-nya untuk hanya TikTok saja. Nah, tapi HP-nya digunakan untuk belajar kayak ini. Iya, iya. Dia bisa buka modul-modulnya di HP-nya. Betul, iya. Kemudian kapan? Sambil masak bisa. Guru baca-baca kan. Sambil tidur kan, sambil apa semua bisa. Nah, itu yang namanya sekarang namanya belajar merdeka. Belajar merdeka kapan itu, saja, di mana saja, kayak Coca-Cola lah ya. Nah, itu dia. Iya, jadi lebih mempermudah. Jadi tidak ada alasan lagi tidak sempat untuk mengikuti pendidikan. Kemudian kayak ini boleh saya tambah sedikit. Ini mungkin perlu juga diketahui oleh kita semua bahwa hari ini pelatihan tidak hanya semacam hanya memenuhi persyaratan saja. Apakah itu adalah SAR, CPNS-nya, tadi Pak Kaman sampaikan PKPPK, tapi ini kita sudah mengarah pada Corfu, Corporate University. Artinya seseorang ASN yang mendapatkan kompetensinya itu tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk mengembangkan organisasinya. Contoh tadi, ketika kita berikan pelatihan PKA misalnya, pelatihan kepemimpinan administrator, mereka di akhir pembelajaran mereka menghasilkan sesuatu produk yang bisa untuk peningkatan kompetensi dari kinerja daripada organisasinya. Dan seperti Silek tadi itu, sehingga dia kembali nanti ke kantornya ada suatu aplikasi yang dihasilkan dia untuk memudahkan pelayanan kepada pasien. Nah, itu antara lain. Jadi ke depan kita tidak hanya lagi pelatihan saja, habis itu saja. Tapi setelah akhir dari pelatihan harus ada yang produknya ini seperti apa yang bisa diimplementasikan seperti itu. Untuk meningkatkan kinerja organisasinya. Jadi kita ingin merubah mindset daripada pemahaman selama ini yang menganggap bahwa apa sekadar aja pelatihan, tidak. Hanya untuk mencari angka kredit poin gitu ya. Tidak lagi. Kita di BPSDM ini atas bimbingan Pak Kaban juga, kami dari WI juga akan kami harapkan para peserta itu menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi instansinya masing-masing. Nah, itu yang perlu diketahui oleh semua kita, terutama pemimpin organisasi ini. Jangan segan-segan melepaskan stafnya untuk pendidikan. Kadang kan segan yang kerja banyak. Kita harus bekerja dulu. Untuk bekerja baik kan harus dilatih dulu mereka. Mungkin ada nanti setelah itu satu pembaharuan di tempatnya seperti itu ya. Ya mungkin dari Bapak. Iya, jadi ini ke depan yang kita harus kembangkan, Pak. Jadi jujur aja hari ini, jadi saya masih ingat nih, ini bimbingan Pak Surya juga. Ada namanya aplikasi dibuat Aku Kojo. Aku Kojo. Ada lagi. Ada singkatannya juga tuh ya. Aku Kojo. Ini dia ada singkatan, saya lupa singkatannya. Ini untuk menilai sejauh mana kinerja dari aparatur itu bisa terukur dia. Per hari, per menit loh, per detiknya. Aplikasinya ini contohnya aplikasi kinerja ini. Jadi ini yang kita dorong, Mbak. Jadi itu yang tadi bilang Corporate University itu tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk organisasinya. Ini yang dikembangkan. Mengapa hari ini negara-negara Singapura, Korea, Amerika dan negara Eropa itu maju karena bisa membangun namanya Corporate University ini. Ini ketinggalan kita hari ini nih. Jadi kami juga di BPSDM ini sudah mengarah ke sana. Jadi setiap pelatihan itu harus ada kontribusinya untuk organisasinya. Nah, ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita dorong untuk itu. Hari ini contohnya kita nanti sore nih Pak Arfan pakai baju ini, kenapa? Dia menguji nanti, Pak. Iya. Ini ada sebanyak 31 orang peserta Lasar CPNS didorong untuk tadi, Pak, membuatkan aplikasi-aplikasi, membuat program-program yang bisa diimplementasikan di tempat kerjanya. Nah, ini tadi. Tapi ini kayak ini nampaknya semakin siang Pak Ijo mau permisi juga ini. Ada pesanan mau ke kedai berikutnya. Iya. Bukan pedang sembarang pedang jauh dipesan dari Muara Mahat ini. Bukan bincang sembarang bincang, mudah-mudahan bincang kita banyak manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Sebetulnya banyak lagi yang ingin kita ketahui nih, Pak ya. Dari Widya Suaranya juga dari BPSDM sendiri. Tapi mungkin lain waktu kita Bapak bisa singgah lagi. Boleh. Senang sekali kami. Kita kemari nengok Simpolet Kak Eni tadi. Ini hari ini kan belum lihat di Simpolet gitu. Dengan kopi aren dari itu. Kopi gula aren ya. Jadi banyak makanan budaya kita yang lupa gitu kan. Belum lagi nasi dagang dari mana? Nasi dagang dari kepulauan. Dari
Gula selada itu kan. Iya. Dari kan ada juga. Ciri khas kedai Iya. kayak ini nih kalau sarapan ada juga itu mie goreng sagu. Mie sagu. Jadi kalau Iya. mie kedai lain mie Kalau goreng, mie sagu udah goreng banyak nih, sagu. tapi kalau sempole, nasi dagang tuh jarang. Masih sedikit, ya. Iya. Terima kasih nih Pak Asriza, Sama-sama. juga Pak Suryanto Iya, sudah kami- singgah iya, kedai iya. ini. Iya. Lain waktu kayak ini tunggu lagi ya Iya, bisa. iya, iya. Kita buatlah besok sempole ya Pak ya. Iya. Iya, kita buat simpul nanti. Iya, tanam bunga, tanam selasih, tanam juga pohon kuini. Tetamu kayak ini terima kasih sudah bersama di kedai kayak ini. Jangan kita Berjumpa membuang lagi. masa, banyak yang bisa kita lakukan. Kak Eni, terima kasih hidangannya. Jangan lupa kapan-kapan. Kapan-kapan jumpa lagi Pak ya. Iya. Sekali lagi terima kasih Iya. Pak. Iya, Ya, sama-sama. sampai jumpa Pak ya. Singgah Iya. lagi di kedai kami. Sampai jumpa ya, Mas Tejo. Ya.